Jahat banget, seseorang yang kamu tolong malah ingin menikahmu dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Sono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, tema kita untuk readingan kali ini ya, teman-teman, jahat banget seseorang yang kamu tolong malah ingin menikahmu dari belakang. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. 7 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi ataupun energi dari seseorang yang aku maksud teman-teman, ini ingin ya, ingin menikahmu dari belakang. Tentu dari situasi dan kondisi ini seakan-akan dia memiliki sebuah ambisi, ya, dia memiliki sebuah keinginan yang sangat-sangat begitu besar, ingin memiliki apa yang mungkin kamu miliki, ingin mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Contoh nih teman-teman, kamu menolong seseorang ketika dia sedang menganggur ya, kemudian kamu bantu dia untuk bekerja mungkin di perusahaan yang saat ini kamu juga mungkin bekerja di situ, ataupun di tempat-tempat apa ya teman-teman, apapun itu deh pokoknya, mohon maaf ya, yang jelas memang kamu bantu ya untuk mendapatkan pekerjaan ya. Ketika dia sudah bekerja dan ketika mungkin dianggap posisi kamu lebih bagus, lebih enak, gaji kamu lebih besar ya, jadi ada keinginan untuk mendapatkan itu teman-teman, ada keinginan untuk menyingkirkan kamu. Nah tentu dong dari situasi dan kondisi ini kamu harus hati-hati, karena memang kamu menolong seseorang yang salah ataupun tidak tepat teman-teman ya. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan yang lainnya, contoh mungkin di dalam kondisi kehidupan bisnis, oke, nggak masalah ya. Ketika kamu punya bisnis, dan kemudian ada seseorang yang ingin belajar, seseorang yang ingin mungkin ya mengenal, mencari tahu bagaimana cara berbisnis, mungkin kamu beritahu, tetapi hal yang mungkin nggak bisa kamu terima adalah ketika seseorang tersebut sudah kamu tolong untuk berbisnis, sudah dibantu, tetapi di belakang kamu dia mencoba untuk menghancurkan bisnis kamu. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara memfitnah, ya, dengan cara mengadu domba dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, jadi memang banyak hal-hal negatif yang sedang terjadi ataupun yang sedang dilakukan, ya, teman-teman, oleh seseorang yang kamu tolong gitu, ya, yang pernah kamu tolong, kamu bantu. Nah, kemudian mungkin hal yang paling lebih menyakitkan adalah ketika berbicara terkait dengan kehidupan asmara, teman-teman, rumah tangga. Contoh ya, kamu sudah berumah tangga ataupun kamu memiliki pasangan, kemudian seseorang ini adalah mungkin teman dekat kamu sendiri. Ketika hidup susah, ketika hidupnya mungkin kesulitan lontang-lantung ya teman-teman, kamu bantu deh ya. Ketika dibantu mungkin ya, tetapi itu tadi ya teman-teman, dia malah menggoda pasangan kamu ya, dan malah menginginkan dia gitu ya. Jadi memang dari situasi dan kondisi ini, dengan kata lain memang kamu menolong orang yang salah teman-teman, sangat salah banget ya, tanpa mencari tahu tentang track record di dalam kehidupannya. Karena biasanya seseorang yang memiliki sebuah track record kehidupan yang buruk, tentu ini akan menimbulkan sebuah dampak-dampak yang buruk di kemudian hari. Contohnya ketika situasi dan kondisi ini terjadi terhadap kehidupan kamu. Kamu bantu, kamu tolong teman-teman, ya. Ya ternyata ingin menghancurkan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya death. Death adalah sebuah kematian, teman-teman, ya. Death adalah sebuah arti yang memang cukup buruk, negatif banget ketika memang tujuan dari seseorang tersebut ingin benar-benar membuat kehidupan kamu hancur, ingin merebut segala sesuatu yang kamu miliki, ingin merebut kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu, ya. Ya memang mungkin awalnya baik, dengan kamu tuh baik, teman-teman, tetapi kenapa ini bisa terjadi? Karena memang melihat, ya, dia melihat ada sebuah peluang, dia melihat ada kesempatan, dan kemudian orang ini juga nggak bisa
selalu mensyukuri teman-teman, nggak bisa bersyukur terhadap segala hal yang sudah diberikan, gitu sih. Ya, jadi nggak peduli siapapun kamu, walaupun kamu adalah keluarganya juga, walaupun kamu ada teman dekatnya, teman-teman, ya, semuanya berpotensi. Ya, apalagi ketika kamu terlalu percaya. Nah, ini yang akan menjadi sebuah bumerang yang cukup nyata nantinya, teman-teman. Ketika pengkhianatan ataupun ketika kamu menolong seseorang yang tidak tepat, maka pengkhianatanlah yang bakal dilakukan. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Two of Cups ataupun dua cangkir. Dua cangkir muncul hadir teman-teman. Maka kali ini kamu harus benar-benar bisa lebih selektif ya. Ketika energi ini belum terjadi loh. Ketika belum terjadi kamu harus lebih selektif. Jangan menilai seseorang ya terlihat kasihan. Ya mungkin kalau masalah kasihan semua banyak orang yang pantas untuk dikasihani teman-teman. Ya. Dan kamu lihat nih orang ini benar-benar bisa kamu tolong, kamu bantu tidak? Ya. Ketika mungkin tidak bisa kamu bantu terus-menerus ya. Ya apa sih yang bisa kamu lakukan selain mungkin contoh ya, kamu memberikan dia pekerjaan, ya mungkin kamu hanya memberikan sebuah apa ya, namanya uang ya teman-teman, mungkin seperti itu untuk untuk mendorong ataupun untuk membantu sekedarnya lah gitu ya. Jadi membantu itu tetap boleh, ya membantu itu tetap sebuah keharusan, apalagi ketika melihat seseorang yang lagi kesusahan teman-teman. Tetapi terkadang jangan sampai ya kebaikan kamu ini cenderung dimanfaatin, kebaikan kamu cenderung malah ingin diakal-akalin teman-teman. Ya seperti itu. Banyak orang-orang yang bermuka dua yang sebenarnya teman-teman memang sosok aslinya itu busuk, sosok aslinya itu benar-benar buruk ya. Tetapi kamu sering banget terkicaukan ya, ataupun kamu terkacaukan dengan apa ya, sebuah visualisasi yang enggak sesuai dengan ekspektasi kamu teman-teman, yang terlihat baik nyatanya nggak baik. Nah seperti itu mungkin ya teman-teman. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Queen of Pentacles teman-teman ya, ataupun Ratu Koin. Kamu harus mengikuti intuisi kamu kali ini teman-teman ya. Untuk menghindari ya, kamu harus mengikuti intuisi kamu. Jangan sampai sudah terjadi baru menyesal. Tetapi ketika ini sudah terjadi, bagaimana cara untuk menyelesaikan segala sesuatunya teman-teman ya. Jadi ketika memang kamu sudah mengalami energi ini, mohon maaf ya, tentu memang ini sebuah pukulan yang cukup telak yang membuat kamu akan merasa kecewa, merasakan sebuah kekecewaan yang sangat begitu dalam teman-teman, yang sangat begitu besar. Apalagi ketika memang semuanya itu sudah benar-benar hancur ya. Jadi ya mau bagaimana, di satu sisi memang juga karena kesalahan kamu menolong orang yang tidak tepat ya, kamu terus harus berusaha juga dong untuk bangkit, kamu harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik teman-teman. Jangan pernah berputus asa ataupun menyerah, karena aku yakin kebenaran tetap kebenaran dan pasti akan kamu akan merasakan sebuah keadilan teman-teman ya. Keadilan terhadap hal apa ini? Kamu akan melihat kok orang-orang yang selama ini mungkin jolim, berkhianat dan ingin menghancurkan hidupmu dan mungkin sudah menghancurkan hidupmu ya, itu bakal ada sebuah karma yang cukup nyata teman-teman. Karena setiap perbuatan apapun yang kita lakukan di sini itu akan apa ya, semesta akan memberikan sebuah pantulan terhadap hal apapun yang dilakukan. Contoh ya, ketika berbuat hal baik maka pantulan semesta juga akan baik, positif. Tetapi ketika hal buruk yang dilakukan maka pantulan dari semesta ya, itu adalah sebuah cerminan dari sikap, perbuatan, perilaku yang kita lakukan selama ini. Maka ya cerminannya nanti pantulannya juga pasti bakal buruk. Oke. Kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya The Devil ya. The Devil ini muncul ada sebagai energi penutup ya teman-teman. Jadi memang sih dengan kata lain aku akui teman-teman, di dalam circle kehidupan kamu banyak orang-orang yang toksik ya. Banyak orang-orang yang memang memiliki sebuah niatan-niatan yang buruk. Mohon maaf, bukan berarti kamu harus menuduh seseorang, tidak teman-teman. Tetapi ketika intuisi kamu mengatakan ini nggak benar loh, kan intuisi kamu lebih tahu memahami ini teman-teman. Feeling kamu, firasat kamu deh. Ya hati kamu mengatakan kamu jangan dekat dengan ini, nanti kamu bisa seperti ini. Nah itu sebenarnya pesan semesta untuk kamu yang tanpa kamu sadari teman-teman. Ketika kamu mengabaikan hal tersebut, maka ya sebuah hal-hal yang tak terduga, kejadian tak terduga akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Apa itu tadi? Sebuah pengkhianatan ya, malah menikam kamu dari belakang seseorang yang kamu tolong. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin ini bisa menjadi sebuah kewaspadaan dan kehati-hatian untuk kamu teman-teman, untuk ya belajar dari sebuah kesalahan dan menghindari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.